Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendek amat ya ini. Bu, sehat. Duit banyak duit. Perlu saya kasih pantun apa? Bu, saya juga bisa bantu, memang Ustadz Sahin doang. Jual salamnya ke Bang Tatang, jawab salamnya kayak orang punya utang. Lagi yang jual salam ke Bang Tatang, mudah-mudahan di kebun nanas. Artinya apa? Apa banget kalau masalah hutang lunas mah ya. Bangun kelihatan. Jawabnya yang kompak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, jangan-jangan terpesona melihat saya ini. Apa perlu tambahin pantun apa ini? Halo, jalan-jalan ke Tasikmalaya, minum sekuteng manis rasanya. Neng, ibu jangan terpesona melihat saya, emang sudah ganteng dari sananya. Sirik banget sama gua nih. Jawabnya yang kompak. Kayak Kori tadi, masya Allah, kenceng banget, mantep ya. Gini-gini juga saya, alhamdulillah juara MTek ibu, alhamdulillah juara 1 saya, gitu-gitu juga. Tingkat keluarga. Siap jawabnya yang kompak, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira
وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله وصدق رسول الله وإن شاء الله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Syahrin selaku sepuh di Harjamukti. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Yang saya hormati para guru, para kiai, para alim ulama, para asatidz, bil khusus Kiai Abdul Mukti yang dari Ciawi, guru saya mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal. Di sini banyak juga para guru, Ustaz Mukhtar Ali, banyak lagi para guru yang lainnya. Tadi Kori teman kita, teman saya Ustaz Mansur Umar. Banyak para guru yang lainnya, alladzi lam yuzkar ismuhu, yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu, mohon dimaafin. Mudah-mudahan maafin kakak guru kalau saya sebutin, karena banyak banget guru di dalam nih. Mudah-mudahan ya kalau saya sebutin sampai subuh bisa jadi nggak jadi ceramah. Yuk kita doain guru-guru kita bersama, Allah panjangin umurnya, amin. Allah sehatkan jasmani rohaninya, amin. Allah berkah hidupnya, amin ya rabbal. Yang saya hormati ada Pak Lurah. Pak Lurah mana Pak Lurah? Alhamdulillah setia sama kita. Ada Bapak RT, ada RT. Mana teh? Ada RW, ada. Kita doain mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan para hajat yang hadir. Ketua DMI, Ketua MUI, Ketua daripada DKM Masjid seluruh, khususnya di Harjamukti. Kita doain bersama mudah-mudahan Allah berkah hidupnya, amin ya rabbal. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirah, remaja dan remaji, yang mudah-mudahan insya Allah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita berdoa semua taala, amin ya rabbal. Bu, dari jam berapa ke sini? Maghrib. Masya Allah, hebat amat orang sini maghrib. Ngapain ke sini? Nunggu siapa? Nunggu Ustaz. Lah, mau ngapain nunggu kita malam mingguan gitu? Bu, mudah-mudahan yang nunggu dari tadi ada yang dari asar mungkin betul. Dari Isya, dari Maghrib, mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, udah kenal belum sama kita? Belum. Nanti di MC ngomong kecengang banget, orang denger apa? Bolot kali ya. Kalau gitu kenalin dulu. Gak kenal maka gak sayang, betul. Gak sayang maka gak cinta, betul. Nama saya aslinya Deden Suhendar, asli orang Tapos, Simpaun, Sonono, belah mana no? Dekat tetangga. Setiap minggu ketiga kalau tidak salah, lupa saya deh. Di sini ada pengajian yang namanya pengajian setiap maghrib, ba'da maghrib. Alhamdulillah yang hadir jamaahnya itu baik. Tapi kalau lagi maulidan mah alhamdulillah yang hadir penuh ini masjid. Yang saya pertanyakan, yang separuh lagi pada kemana? Mudah-mudahan dengan kehadiran saya di sini, mudah-mudahan besok yang belum ngaji, alhamdulillah mudah-mudahan pada ngaji besok, amin ya rabbal. Yang belum pada sholat mungkin mudah-mudahan besok pada sholat, amin ya rabbal alamin. Sampai di mana tadi? Nama Jaga Satria ini adalah nama lakop dari Antep Cahaya Hati. Kalau di MNC TV
acaranya Cinta Negeriku. Kalau di TV One Damai Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini di iNews TV Cahaya Hati iNews TV mudah-mudahan sehat walafiat. Saya Bu ya doain. Ngomong-ngomong suka nonton ceramah kagak? Kalau ibu bangunnya kesiangan nggak bakal bisa nonton ceramah Cahaya Hati, betul nggak? Tapi kalau mau bangunnya kesiangan yang ibu tonton apa? Ipin dan Tupin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini saya sengaja diundang oleh panitia. Dari dulu saya ngaji di Masjid Al-Mu'min, alhamdulillah baru kali ini diundang sama panitia, mungkin baru ingat sama kita. Alhamdulillah, memang yang namanya Jaka Satria mah nggak pernah minta-minta sama Ustaz Salim, saya tapi nggak pernah. Tapi alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam panggung yang satu untuk menuju dakwah, yaitu membesarkan Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ini badan saya lemas banget padahal mah bener. Dari jam 6 pagi udah jalan, tadi pulang Johor sampai rumah juga mau tidur, ada yang assalamualaikum tamu, mau tidur lagi habis asar, kata saya bodo amat habis asar ngantuk buat ntar malam, baru juga bangun tidur jam 4 jam 5 ada tamu buat hari Minggu besok. Alhamdulillah emang lagi laris-larisnya ini bulan. Alhamdulillah bini mah udah ngomong baik di rumah tadi. Abi mau kemana baru juga balik udah mantap deh baik. Tahu mantap? Memangnya kenapa sih Bun? Abi ada acara di Al-Hajjah Mukti Ustadz Syahrin Maulidan. Bohong katanya. Jangan-jangan mau malam mingguan. Astagfirullah. Masa malam mingguan begini? Memangnya kenapa Bun? Memangnya kenapa? Bukan masalah apa-apa. Abi kue apem basi. Udah gitu belum dukanya, Masya Allah. Jadi penceramah itu banyak dukanya, dipitnah mulu, banyak fitnah sekarang. Hati-hati ya Bu ya. Tadi baru masuk gang situ, Bang, apa namanya tadi itu? Bang apa tadi? Baru masuk gang situ, Masya Allah, saya udah dipitnah sama bocah-bocah. Salawatan depan mobil samping mobil saya, salawatannya begini: mengaji mendapat rahmat, pulangnya bawa berkat, ya Allah sedikit amat yang banyak dibawa Ustaz. Astagfirullahaladzim, gua baru datang udah dipitnah. Anak siapa itu ya? Lu ya? Masya Allah baru datang udah dipitnah. Inilah suka dukanya penceramah. Tapi alhamdulillah kalau kelihatan ibu-ibu, Masya Allah, hilang sakit itu. Benar nggak? Bu, sehat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini adalah kita memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sampai kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Apa enggak? Pantesan mau ngomong bahaya dari tadi. Gua kira apa? Inilah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diragukan lagi buat umatnya, yang mana umatnya yang sangat dicintai oleh Rasul, bahwa Rasul tidak pernah kenal dengan umatnya siapa A, siapa B, tapi Rasul ketika wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala, wahai Jibril, kalau seandainya hari ini
engkau cabut nyawaku melalui malaikat Israel. Wahai Jibril, aku ingin bertanya kepadamu, wahai Jibril, apa wahai Muhammad, wahai kekasih Allah, apa pertanyaannya? Wahai Jibril, bagaimana dengan umatku? Rasul nanya umatnya, Rasul tidak kenal dengan kita. Siapa kita? Kita bukan cucu Nabi, apalagi zuriyah Nabi, apalagi yang lainnya. Kita umatnya doang. Tapi Rasul nanya sama Jibril, wahai Jibril, bagaimana umatku nanti di yaumil kiamat? Jibril bingung. Jibril bingung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, kekasihmu nanya, ya Rabb. Nanya apa wahai Jibril? Tentang umatnya. Bagaimana tentang umatnya? Atau kalau seandainya Rasulullah meninggal dunia, apa kata Allah? Sampaikan salamku kepada Rasul, kekasihku wahai Jibril. Apa? Umatmu akan aku jamin untuk masuk surga sebelum umat yang lain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu, cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Sampai-sampai syair mengatakan, Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunuballah wa sammihum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunuballah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa sammihum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunuballah wa sammihum minadh-dhanbi wa ghafaru dhunuballah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad Muhammad Allahumma sholli wa sallim wa barik. Cinta enggak sama Rasul, Bu? Cinta enggak? Kalau sama laki cinta enggak? Cinta enggak sama suami? Bohong pisan. Gua enggak percaya. Bohong, cintanya cuma ada duit doang, gua juga tahu. Benar enggak, Pak? Oh, benar. Ada uang abang sayang, kagak ada uang abang. Aku gue kalau punya bini kayak begitu, gue tua sama kulkas. Nggak inget dulu waktu zamannya pacaran sama kita, Pak. Bener, bini mah kagak inget, ngilang, ngeblank. Dulu waktu inget pacaran sama kita, Masya Allah, siang malam inget sama kita, betul Pak? Pelongo di atas pohon jambu. Ditanya mamanya, kenapa nih? Ada apa lu teh? Lo ngomong baik kayak kambing congek. Kata Cineng deh, situ teh. Ya, itu mah, kenapa? Bang Agus. Kenapa Bang Agus teh? Ya Bang Agus. Ya kenapa sih Agus, kenapa? Ya Bang Agus.
Padahal Bang Agus tukang ojek. Hah? Masya Allah, pelongok karena cinta sama Bang Agus, betul? Betul? Di bawah pohon cabe nongkrong bengong nyanyi dia. Ku menangisku karena kalau dia nyanyi nenek apa nyanyi itu ku berduka dukaku karena tadi aja Kori ngaji pada diem baik lu. Terusin kemana? Ku berduka dukaku karena meranaku karena aku rindu sedep banget, kagak mau makan, kagak mau minum, betul? Kenapa? Cinta sama Bang Agus. Ada Bang Agus? Mana Bang Agus? Gue gratis bakso. Gak mau makan, gak mau minum, gak mau sekolah, gak mau ngaji, sampai gak mau kemana-mana. Kenapa? Karena cinta sama Bang Agus. Mau makan teringat, mau minum teringat, mau apapun teringat. Oh, pokoknya Pak Agus hari ini naik daun. Begitu cintanya sama manusia sedemikian rupa, lupa cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Pengen kagak punya cinta sama Rasulullah? Pengen kagak nanti di yaumil kiamah kita sama Rasulullah? Pengen. Dalam hadis riwayat Al-Imam An-Nasai dalam kitab Kutubus Sittah, apa kata Rasulullah? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asra salawatin. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku, kata Rasul, satu kali saja, maka Allah membacakan salawatnya kepadanya 10 kali salawat. Alhamdulillah. Wa khutat anhu asru sayiatin, dan Allah hapus dosa 10 dosa atas salawat tersebut. Alhamdulillah. Wa rufi'at lahu asru darajatin, dan Allah angkat 10 derajat karena kita membaca salawat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu lagi, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dalam Kutubus Sittah, qala Rasulullah SAW, apa kata Rasul? Awlan nasi fi yaumal qiyamah aktsaruhu alayya salatan. Kata Rasul, manusia yang berhak nanti di yaumil qiyamah bersamaku, kata Rasul, adalah orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Alhamdulillah. Suka baca salawat kagak? Suka baca salawat kagak? Ibu lagi masak baca salawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suka baca salawat kagak? Ibu lagi berantem baca salawat. Kira-kira lagi berantem suka baca salawat kagak? Bu, kalau lagi berantem baca salawat kagak? Kenapa kagak? Biar berantemnya kagak jadi. Ya Bu ya, banyak baca salawat
biar kita nanti diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memperingati Maulid Nabi berarti memperingati, mengenal tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia akhlaknya, betul. Bahkan dalam Al-Quran Allah memuji langsung apa? Sungguh wahai Muhammad, dalam dirimu ada suri tauladan yang sangat baik, yang sangat tinggi. Alhamdulillah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sungguh dalam diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik, yaitu akhlak yang mulia. Paham? Paham? Kita harus tahu bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Digambarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ada yang namanya maulid tiba, betul. Ada yang namanya simtud durar, ada yang namanya barzanji, betul. Dan banyak lagi, itu mengabarkan tentang sejarah Rasulullah, kehidupan Rasulullah, bahkan akhlak Rasulullah, betul. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan diri kita, dengan akhlak kita kepada sesama manusia, betul. Bu, bagaimana akhlak suami terhadap istri, bagaimana akhlak istri terhadap suami. Itulah contoh Rasulullah terhadap Khadijah dan Khadijah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi. Harus tahu akhlak. Ngomong-ngomong pengen minum boleh nggak? Boleh nggak minum? Ya, dulu. Alhamdulillah ya Allah, udah 2 malam baru nyusul ini. Alhamdulillah. Ya. Lanjut sampai mana tadi? Nyusup. Ngomong sembarangan ya. Sampai nyusup. Akhlak Rasulullah terhadap Khadijah luar biasa, sama. Khadijah terhadap Rasulullah juga sama. Kalau Rasulullah itu manggil istrinya ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan. Kira-kira ibu sama laki suka dipuji kagak? Jujur loh, suka dipuji kagak? Apa pujiannya laki kita? Masya Allah. Pak, suka muji istrinya belum? Punya suka muji istrinya kagak? Kagak katanya. Pak, Rasulullah muji istrinya ya Humairah. Kita juga jangan kalah sama Rasulullah. Iya, bini kita namanya Zainab, kita puji dia. Pakai apa terserah, mau pakai syair, mau pakai lagu, apa-apa. मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो. Namanya Zainab. Iya Zaina, Zaina, Zaina और पिया रे, किया Zaina, Zaina, Zaina और पिया रे. Suka digituin ke sama laki. Astagfirullahaladzim, sian amat lo. Ini mah Masya Allah, bini pengen cakep kagak dimodalin. Dimodalin kagak sama laki. Yang kenceng ngomongnya, dimodalin kagak sama laki. Astagfirullah. Sekarang saya mau nanya bapak-bapak, Pak, modalin bini kagak buat cakep cantik? Modalin bini kagak? Modalin kata gini, yang bener yang mana nih?
Orang bener bisa orang sini ya, nggak ada yang bener. Ini kagak, mana modalin, pantesan aja pada ribut tiap hari. Tapi bini pengen cakep, tapi orang dimodalin. Benar bu? Kasih bini kita sebulan buat make up 2 juta minimal. Setuju bu? Setuju nggak? Setuju kagak? Jangan pura-pura budek lagi. Kenapa dikasih modal biar cantik cakep? Biar bini kita bisa menyembandingi orang-orang yang cantik di sana. Betul nggak? Iya, ini mah bini pengen cakep, ngasih duit cepet buat bedak talak. Iya, dandan yang cakep. Ya Ustaz, boro-boro dandan Ustaz, ya Allah, boro-boro buat beli talak. Bini pengen kayak Manohara, dikasih duit gocap, ya kayak Manori lagi, kayak Manori lagi. Nah emang ya sekarang luar biasa, bener bu ya. Color pick nggak dapat gocap sekarang, bener bu. Revlon dapat Revlon 75.000, blow on 50.000 plus 100.000 tuh. Blow on yang biru-biru itu, hah? Blow on. Gua kagak kenal, malah gua tahu. Ya belas on apalah, ya paling minim lah 1 juta lah ya bu ya. Iya, cakep. Kenapa? Biar kita betah di rumah, Pak. Ada laporan dari majelis dari jamaah bapak-bapak kalau tiap ngaji, Ustaz, saya ngasih duit mas, saya ngasih. Cuman saya bingung itu. Kenapa bingung, Pak? Masa setiap tidur pakai daster bolong lain? Daster somplak dipakai. Oh gitu ya, berarti duitnya kemana nih? Kan begitu. Contoh Khadijah, contoh Khadijah, luar biasa Khadijah tuh, masya Allah, luar biasa. Rasulullah ngasih nasihat, Rasulullah masih jangan bu. Siti Khadijah enggak berani menatap mata Rasulullah, tunduk dengan 1000 bahasa, diam, keringat keluar. Beda sama Khadijah orang sini. Khadijah orang sini mah lakinya ngasih nasihat, marah dikit dia lebih melotot. Dimoli bibir monyong 5 cm. Sampai muncrat itu ngomong sama laki. Kayak gitu mau masuk surga, surga papa moyang Allah. Contoh Khadijatul Kubra yang luar biasa akhlaknya karena Rasulullah. Betul? Artinya apa? Wanita akan berbuat baik, akan berakhlak baik bagaimana suaminya. Betul apa enggak gitu? Iya. Contoh Pak Rasulullah, Pak. Contoh apa Ustaz? Rasulullah bu, Pak, nggak pernah bentak-bentak bininya. Rasulullah pulang ngaji, pulang dakwah jam 2 malam, jam 3 malam ketok-ketok pintu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bininya Khadijah gelap tertidur. Capek habis masak seharian, usul habis anak seharian, masya Allah. Khadijah ya bangun tidur ngantuk. Assalamualaikum 3 kali. Assalamualaikum Rasulullah ketuk pintu, tadi bagian pintu. Rasulullah paham, tahu tentang apa capek istrinya tersebut. Rasulullah nggak banyak ngomong, nggak banyak cincong, apa gelar sorbannya di serambi rumahnya dan tertidur sampai terbit matahari yaitu subuh. Datang Khadijah pagi-pagi, rekek buka pintu, pas melihat Rasulullah, astagfirullah ya Rasul, maafin ya Rasul, saya nggak tahu. Apa kata Rasul? Wahai Khadijahku, bukan engkau yang salah wahai Khadijah, aku yang salah. Aku terlalu malam pulang karena engkau terlelap tidur. Maafkan aku. Saling maafin. Beda sama Khadijah. Muhammad orang Harjamukti mah. Beda gimana Ustaz? Nah beda.
Jam 3 pulang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz Sahri. Assalamualaikum. Mana sih orangnya? Assalamualaikum. Bininya langsung krek buka pintu. Bau dukun. Apa kata lakinya? Budek apa kalian? Segitu dibukain sama bininya bilang budek. Bagaimana kalau nggak dibukain? Ada kayak gitu lagi di sini ada. Ada bu. Mana orangnya gua sabit. Aku cinta sama Rasul, akhlak nggak rubah-rubah. Belum lama saya pulang ceramah dari Jawa Timur, pulang sampai rumah jam 3 malam. Pas sampai rumah sebelah saya ada tetangga saya lagi tidur di mana? Di teras rumah. Kata saya, bangun bang, bangun. Kamu tidur di sini, masya Allah. Kata saya, abang luar biasa, akhlak abang kayak Rasulullah. Kata saya begitu. Luar biasa akhlak abang kayak Rasulullah. Apa kata tetangga saya, abang itu? Boro-boro akhlak Rasulullah, Ustaz. Lah kenapa? Saya pulang habis mancing, nggak dibawain pintu. Astagfirullahaladzim, gua kira pulang habis mancing tuh bocah. Atau ya pantas aja bang, abang pulang habis pancing dan bukan itu dia pantas bau lumpur. Ya bu ya, masya Allah. Inilah akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa, yang harus kita puja dan puji. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, bu. Tuh akhlak Rasulullah satu PR buat kita dalam majlis ini, majlis ibadah kepada Allah Subhanahu. Jam berapa nih? Jam 1 malam ini. Oh ngaco jam saya ini. Enggak, biasanya kalau saya ceramah di luar kota itu 1 jam saya lumayan. Nggak tahu di sini mah. Ya, apalagi kalau 2 jam, wah dia ngitung aja. Biasanya kalau ini mah biasanya kalau yang ceramahnya guru setempat biasanya hancur. Bohong, bercanda Ustaz, kita bercanda. Bu, lanjut. Akhlak Rasulullah luar biasa. Maka tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana agar anak kita bagaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana anak muda? Anak muda. Anak muda mana? Pulang semua anak muda. Bu, ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini maulid setiap tahun di sini, betul? Betul. Maulid kita rayakan setiap tahun 1 kali, setiap masjid, setiap majlis, setiap musola ngadain maulid, betul? Yang tidak cukup sedikit biayanya, betul? Betul. Oh, sound system kudu dibayar, panggung kudu snack dibayar, apa lagi? Hah? Kiai, malu aja. Dia yang ngomong bukan saya. Tapi kalau dia sih nggak apa-apa. Canda Ustaz Sarin, canda saya mah. Cuma ngingetin doang. Salah, Bu. Maulid kita ngadain setiap tahun sekali, betul? Kita diundang kemana-mana itu maulid. Yang terpenting buat kita adalah harus ada perubahan dalam diri kita, betul? Harus ada hijrah dalam diri kita, betul? Bukan ngadain maulid setiap tahun, tapi dalam diri kita tidak ada yang rubah-rubah, betul? Illallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum, tapi kaum itulah sendiri yang dapat merubahnya dirinya sendiri. Artinya apa? Allah nggak pernah merubah diri kita menjadi orang yang soleh kecuali diri kita yang niat menjadi hamba Allah yang soleh. Allah tidak merubah diri kita sebagai hamba Allah yang gemar dermawan, tapi dirilah kita sendirilah yang merubah kita, harus merubah diri kita menjadi hamba Allah yang dermawan. Allah nggak penting, nggak perlu dengan kita, tapi kita yang penting dan perlu dengan Allah Subhanahu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, dengan maulid ini yuk kita rubah dalam diri kita, khususnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya rapihin, siap? Siap? Ngaji Qur'annya rapihin, siap? Sedekahnya rapihin, siap? Rajinin, siap? Iya. Ngomong-ngomong, sholatnya udah rapih belum? Bu, sholatnya sudah rapih belum? Diam baik. Kalau sholatnya belum rapih, yuk dengan hikmah maulid ini kita rapikan sholat kita. Kenapa? Karena sholat merupakan utama, ibadah utama untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Awwalu ma yuhasabu alaihi 'abdu yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang akan disabda oleh Allah dalam kehidupan ini nanti di yaumil qiyamah adalah sholat. Fa idza salahat salahat sa'ir amali wa idza fasadat sa'ir amali. Apabila sholatnya bagus, maka ibadah yang lain bagus, dan sebaliknya apabila ibadah sholatnya rusak, maka ibadah yang lain insya Allah rusak. Na'udzubillah tsumma na'ud. Sholatnya rapihin ya Bu. No, di Al-Mu'min ada guru kita Ki Abdul Mukti, ada siapa lagi, Habib Yahya, siapa lagi ya, ada 4 kalau tidak salah. Nggak apa-apa ibu-ibu ngaji, nggak apa-apa di belakang. Setiap habis maghrib minggu, setiap minggu maghrib ngaji untuk ilmu. Untuk apa? Untuk bekal ibadah. Kenapa? Karena kita masih banyak punya PR Pak Bu. Padahal nggak kira-kira. Jangankan PR sholat, kadang-kadang wudhu kita aja belum rapi. Betul? Wudhu belum rapi, mandi junub belum rapi. Kalau wudhu belum rapi, mandi junub belum rapi, berarti maaf, sholatnya bisa jadi belum rapi. Nggak sah karena apa? Mungkin wudhunya belum rapi. Kalau sholat kita ingin diterima oleh Allah, maka dengan ilmu. Ibnu Rushd Asy-Syafi'i dalam qaulnya apa? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap manusia yang beramal tanpa ilmu, kata Ibnu Rushd Asy-Syafi'i, maka tertolak dan tidak diterima amalan-amalan orang tersebut. Jadi intinya kalau kita ibadah maka dengan ilmu, yaitu dengan ngaji dengan para ulama. Insya Allah. Bu, kalau kita sholat udah khusyuk belum kira-kira? Bu, kalau sholat belum khusyuk berarti maaf. Oh, khusyuk kan sunnah. Betul, khusyuk itu sunnah. Tapi jemaah yang dirahmati Allah, kalau kita khusyuk, sholat tidak khusyuk, berarti pikiran kita melayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aduh, dompet gua di mana ya? Ar-Rahmanir Rahim. Tadi gua belum ke pasar, ini gimana lagi? Bikin dompet. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kayaknya di bawah jok motor kayaknya. Ihdinas siratal mustaqim. Terus pikirannya melayang kepada ke dompet. Pas tahiyat akhir, tahiyat al-barakah asyhadu an la ilaha illallah. Wah, dompet gua ada di tong sampah. Gua lupa buang sampah tadi. Baru ingat ketika sholat. Berarti jemaah yang dirahmati Allah, sholat kita belum khusyuk. Betul, betul. Oh, apalagi kalau sholat mau maghrib, masya Allah, nonton sinetron. Kadang-kadang sekarang mah HP,
Nggak bu? Subuh gara-gara main HP. Zuhur kerepotan main HP. Asar di perjalanan main HP lagi baik. Maghrib kecah main HP juga. Subuh isya main HP juga. Masya Allah, bangun tidur mau mandi mau berak mau tidur main HP, mau tidur main HP, mau mandi main HP, mau berak main HP, HP di mana-mana di bawah, sampai sholat bawa HP, ringtone kagak dimatiin sama dia. Ustaz Sahrim lagi sholat, Allahu Akbar, di belakang nina, goyang semua itu jamaah di belakang, gara-gara HP. Jangan HP saudara, hati-hati. Sholatnya enggak bakal rapi, hati-hati. Wah sekarang orang ibu-ibu, masya Allah, ibu-ibu umur 70 tahun tiktokan, hancur minah. Ada sini ibu tiktokan, banyak PA semua itu. Boleh hiburan bol, kagak ada yang ngelarang hiburan, betul. Tapi waktu ngaji mah ngaji, waktu sholat mah sholat. Rapihkan sholat kita bapak-bapak jemaah yang dirahmati Allah. Ngaji sama ulama-ulama biar kita paham tahu ilmu. Kenapa? Karena PR kita banyak. Bahkan dalam kitab Nasaihul Ibad, Hasan Al-Bisri berkata begini, barang siapa yang ibadahnya tanpa ilmu, maka la adabalahu, kagak punya adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat nggak tahu ilmunya, imam ruku ikut ruku, imam sujud ikut sujud, kita nggak tahu ilmunya, berarti maaf bapak-bapak, ibadah kita cuma hanya ikut-ikutan saja, gak punya adab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adabnya yaitu ngaji kepada para ulama, para guru. Paham? Siap ngaji besok? Siap Pak? Siap? Kalau saya yakin ibu-ibu mah alhamdulillah rajin ngajinya. Senin ngaji, Selasa sono, Rebo sini, Jumat sono belakang, Sabtu sampai Minggu penuh full di rumah, bener nggak? Apa di sono sini bener, masya Allah. Oh bajunya rupa-rupa, merah kuning hijau biru, rupa-rupa, apa namanya seragamnya, lakinya paru-paru. Yang mikirin baju laku bininya. Alhamdulillah, yang penting bini kita ngaji ya bu ya. Pagi-pagi udah nyamper temennya, ayo Bob Pati main ngaji. Mana? Sono, Majlis Taklim itu, ini Al-Muqin. Ya untuk apa? Gua lagi nyuci. Nah, kan begitu biasanya nyamper temennya, nunggu 2 jam. Lama amat sih, gua duluan lah, kelamaan lu. Jalan tuh. Alhamdulillah ngaji, yang ngaji banyak, yang kagak ngaji ngaku lagi. Sampai di Majlis Taklim ibu-ibu alhamdulillah langsung sholawatan, bener nggak? Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana, belum juga turun dananya. Betul ya? Ngaji dia sholawatan sama teman-temannya masing-masing, masya Allah. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita. Terus sebab itu kenceng apa lo teh? Biar laki kita tahu. Yuk tuh 2, 3. Ibu-ibu hari ini janganlah kita, sebab itu cakep. Coba bapak-bapak gue pengen tahu. Pak, ayo ibu-ibu 1, 2, 3. Diem ya Pak,
Kayak ibu-ibu tadi, ibu-ibu sekalian. Sekarang bapak-bapak, 1, 2, 3. Diam baik, jangan-jangan jarang ngaji ya bapak-bapak ya. Diam baik, kagak kompak kayak ibu-ibu. Ya Allah, ketahuan ya Bu ya. Yang ngaji banyak, yang kagak ngaji banyak, yang ngomongin juga banyak. Agak ngaji ngomongin. Itu Ustaz pagi-pagi sholawatan berisik. Ada yang lagi tuh ada? Ada orang mana orangnya? Masya Allah, hari ini gua kagak ngaji, nyautin dia. Sebab gua lagi nyuciin kolor suami, malam ngompol 3 kali. Kalau ngaji ngomongin orang dia. Ustazah cerdas, cakep, cerdik. Dijawab sama ustazah, mau apa kata ustazah? Oh, sialan tuh mama, kalau ngaji ngomongin gua. Gak apa-apa, lo kagak ngaji, kagak ngaruh, kagak peduli. Ntar lu lihat jadi suami lu kawin lagi. Syukurin banget. Makanya ngaji ya Bu. Ngaji apa ya? Bacaan Quran kita belum rapi, pasti semua belum tentu rapi, betul. Ada guru Nokhori, guru kita, Masya Allah, ngaji sama beliau. Fatihahnya rapihin. Barang siapa yang Fatihahnya kagak bagus, dalam sholatnya kagak bener, kagak rapi, maka sholatnya kagak sah. Oh, dengerin. Kalau kita sholat baca Fatihahnya kagak rapi, kagak fasih, kagak bener, berarti Fatihah apa sholat kita enggak sah, Pak. Karena Fatihah itu adalah wajib dalam rukun sholat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ngaji, Wah, ngaji mau Ustaz, saya udah baca Allah, nggak bisa ngaji udah ompong Ustaz, udah ngempos. Makanya mumpung gigi kita masih rapi, mumpung kita masih sehat walafiat, wajib ngaji buat kita insya. Apalagi bapak-bapak sebagai imamnya di rumah, pasti suatu saat jadi imam masjid, imam sholat, betul. Walaupun bapak kagak jadi imam masjid di masjid musola, tapi bisa jadi di rumah jadi imam sholat buat bini kita. Laki kita pernah belum jadi imam kita di masjid, di musola kita di rumah? Pernah nggak ibu diimamin bini laki kita? Pernah nggak? Kalau bapak-bapak belum pernah, repot urusannya. Repot, apalagi kalau jadi imam masjid. Oh Ustaz, imam masjid tenang, ada Ustaz Syahrin, ada Ustaz banyak kok. Gak usah, kita gak usah jadi imam masjid. Kata siapa? Musolah masjid jamaahnya harus wajib belajar jadi imam, Pak. Kenapa? Kejadian di sono, nggak usah saya sebutin tempatnya. Masya Allah, ustadznya lagi pada apa? Lagi pada jarah, belum balik pas maghrib, belum ada yang nol satu pun. Kejadian ini, bingung. Pas maghrib kan, kalau maghrib kan harus zohar, harus kenceng baca Fatihah dan seterusnya. Bingung. Pak RW bingung. Aduh, jam 6 ya. Qomat, udah ajan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Pada diem.
Nyokol. Udah apa? Udah. Dorong-dorongan. Kalau maghrib kenapa kau dorong-dorongan? Malu takut salah bacaan. Betul nggak? Takut salah. Beda sama jadi imam, jadi johor sama asar. Beda. Kagak kedengeran, siapapun bisa jadi imam, bisa maju. Kedengeran. Kayak orang gagu. Tapi kalau maghrib, isya dan subuh, bacanya harus kenceng. Nggak boleh pelan-pelan juga, nggak boleh. Akhirnya kejadian di sono, masya Allah, kagak imamnya kagak ada, maju dorong-dorongan. Udah nah, teh maju teh. Kata si RT, gua bisa ini. Nah iya lah teh, mau siapa lagi kan pemimpin keluarga kan RT doang sini. RW kagak nongol kemarin, kagak nongol RT. Artinya apa? RT gengsi. Iya juga ya. Ya udah, RT maju. Suhufakum wa inna tasyatu subuh min qada'is shalah. Keren. Itunya mah keren. Si RT bismillah katanya, ya udah gua jadi imam. Sholli fadl maqridi salat Allahu akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Kata imam belakang, cakep nih, kata mantap nih, kata kita. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Mantap nih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cakep nih, wah. Kata makmum yang belakang, cakep nih. Wah, pilih ini RT. Mudah-mudahan gua doa ini RT biar naik jabatan dari RT 3 menjadi RT 4. Biasanya maghrib kuliah ayuhal kafirun. Kata si RT, waduh, biasanya Ustaz Syahid kuliah ayuhal kafirun ini. Gua nggak bakal nyampe di wala antum pasti. Terbiasa, bingung RT. Aduh, surah apaan? Itu RT hampir setengah jam mikirin surat yang kedua, bingung surah apaan si RT. Mau baca kuliah ayo kafirun, takut bolak-balik hanya wala takutnya begitu, takut banyak kejadian, dia bingung. Dia ingat waktu dia sholat zuhur apa? Ingat inna a'tayna. Nah, ada ini surat favorit gua ini mah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. 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 Kata ngomong deh, subhanallah, tahu kalau imamnya kagak nyampe-nyampe. Mamu kata yang ngasih tahu kagak hafal-hafal. Si video inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kodar RT. Sorry teh cerita ini mah, cerita. Pikir dia mau selamat pakai inna atau inna, sama ujungnya inna lagi. Ya Bu ya, makanya wajib belajar jadi imam. Tidak mentang-mentang masya Allah masjid ada imam, sengaja jangan. Imam masjid juga ada waktu sakitnya, betul. Tidak selamanya sehat, sama muadzin juga. Harus belajar jadi muadzin, Pak, jamaah. Jangan sampai orang Islam orang tahu yang namanya azan. Kan repot. Benar nggak? Iya. Selama ini di masjid ke musola jarang, ngaji jarang. Dia suruh ngajanin apa anaknya lahiran, kan PA dia. Orang dia gak pernah belajar apa aja. Ajarin tuh anak lu, ajarin. Gimana Pak? Ya ajan. Dia ya udah ajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kebaran itu mah. Nggak pernah aja. Harus belajar ya Bu, ya Pak, harus
belajar, jangan sampai malu-maluin orang Islam nggak tahu hajat, masya Allah malu ya Bu. Oh, halo, belajar. Udah 2 jam nih ceramahnya. Sampai jam berapa Ustadz Syahrin? Hah? Jam 1. Siap jam 1? Siap tapi menyengir-nyengir. Ya, belajar insya Allah untuk apa? Untuk dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, intinya adalah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, giliran meninggal dunia pengen disolatin di masjid. Siapa lu punya? Bener nggak? Malu, malaikat kagak kenal nih siapa nih, kayak baru kenal ini gua ya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan para jamaah yang dirahmati Allah. Sebelum Allah ambil nyawa kita, sebelum Allah ambil nafas kita, yuk kita hijrah kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam. Terusin. Secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Betul? Dulu cantik kayak Manohara, umur 70 tahun kayak Manori, pasti. Bener ya kira-kira? Jangan belagu, cantik. Maaf, hati-hati. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, sekarang mau pakai emas, pakai kalung, pakai cincin, pakai keroncong, Bu, masih hidup, bener nggak? Dibawa enggak kira-kira kalau kita meninggal dunia, Bu? Dibawa kagak? Kalau memang kagak dibawa, saya usulkan buat ibu-ibu besok jual. Kenapa? Takut ibu duluan, laki ibu yang jual. Ya, setuju bapak-bapak? Setuju, kawin lagi. Repot urusannya. Sekarang mah masya Allah mau PK sama laki, bikin kayak tetangga lupa tuh apa? Alun 2 kilo, bongkok. Bu, semuanya enggak akan kita bawa, betul? Tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Betul? Masya Allah, di dalam kuburan kita manggil bapak, nggak ada yang nyaut. Adek, pada kemana ini? Kok nggak ada yang nyaut ya? Abang, kagak ada yang nyaut, kok mati gelap nih lampuan, dia mati lampu di PLN, wajib PLN ini. Dia nggak sadar kalau di alam kubur tangannya nempel tuh badannya, ini apaan sih ini? Sampai ke sini, apaan sih ini? Ya Allah, ya Rabbi, pas diangkat melihat apa? Kapas menjerit, mencakar langit. Ya Rob, jangan sekarang ya Rob. Ya Allah, aku telah meninggal dunia. Baru sadar Bu, kita meninggal dunia. Ya Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tuh manusia, kalau lagi hidup mah dia nggak pernah nyesel, biasa-biasa saja, nggak ingat kematian. Pas mau mati meminta mohon sama Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rob, entar ngapa ya Rob, jangan meninggal sekarang ya Rob, jangan matiin sekarang ya Rob. Kata Allah, ada apa Tuhan? Ada apa wahai fulan? Ada apa? Berikan aku kesempatan untuk hidup ya Rob.
Aku ingin menjadi hamba Allah yang gemar sedekah. Aku ingin menjadi hamba Allah yang saleh ya Rabb. Kata Allah, maaf. Allah jawab dalam surah Ar-Ra'd, surah Yunus, surah Hud, dan masih banyak 11 surah yang lain. Apa kata Allah? Idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wahai fulan, maaf, aku kasih dulu umur 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai aku kasih bonus 70 tahun, bahkan 100 tahun. Engkau tidak pernah bertobat kepadaku, wahai fulan. Sekarang kau minta kepadaku menjadi hamba Allah yang bersedekah, menjadi hamba Allah yang soleh. Maaf fulan, tidak ada waktu untukmu lagi. Idza ja'alakum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maaf, kata Allah, maaf. Menyesal saat itu hamba Allah yang hina di alam kubur, bahwa dulu ia tidak pernah beribadah, dulu tidak pernah sholat ke masjid, dulu gak mau ngaji ke masjid, gak mau bersedekah. Saat itulah hamba Allah menyesal di hadapan Allah, menangis, hanya menangis saja, tidak ada yang menolong kecuali amal ibadahnya masing-masing. Surah yang sering kita baca setiap malam Jumat, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kata Allah, suatu hari nanti mulutmu terkunci di mana? Di alam kubur. Nggak bisa menjawab malaikat dua munkar wa nakir, man rabbuka wa man nabiyuka, dan seterusnya, kecuali tangan kita, wa tukallimuna aydihim. Dalam hadis, dalam Quran, dalam tafsir, apa wa tukallimuna ini? Yaitu amal ibadah kita jemaah yang dirahmati Allah. Kalau toh seandainya di harja mukti kita nggak punya amal ibadah yang lebih, pertanyaannya, bisakah kita menjawab pertanyaan munkar wa nakir di dalam kubur? Kalau seandainya kita tidak bisa, berarti alam yang lain kita tidak akan lulus, naudzubillah. Tapi di alam kubur pertanyaannya lulus, bisa, insya Allah alam yang lain insya Allah akan lulus, insya wa tashhadu arjuluhum wa kanu yaksibun, dan kaki kita bersaksi atas apa yang telah kita perbuat. Terputuslah pergaulan, terpujurlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Betul nggak kira-kira, Bu? Betul. Janji mau hijrah, janji mau hijrah hatinya, janji nggak cerewet sama laki, janji. Iya Ustaz, kita doang yang disebutin. Bapak-bapak janji sama bini baik, janji mau ngasih modal, janjinya kayaknya apa, terpaksa ya Bu ya. Bu, mumpung Allah masih kesempatan kita bernapas, mumpung Allah masih kesempatan kita apa, hidup di dunia ini, berarti Allah masih menunggu taubat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, amin. Allah sehatkan jasmani rohani kita, amin. Allah berkah hidup kita, amin. Dan Allah akhir hayatkan di dalam husnul khatimah, amin, amin ya rabbal alamin. Para guru, para kiai, para alim ulama, para asatidz, mohon maaf apabila kalau ada kesalahan yang tidak sempurna, mudah-mudahan dimaafkan. Ingin rasanya ngomong banyak, tapi masya Allah perut udah lapar. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah saya diundang lagi. Insya Allah. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf sekali. Hadakallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.